Halo guys, selamat datang kembali di channel Seppu Sandayu. Dan seperti biasa, gue akan melakukan pembahasan seputar dunia Kagejitsu. Jadi ya, di video kali ini gue akan membagikan pada kalian tentang detail menarik apa aja yang telah berhasil gue temukan dalam anime Kagejitsu season kedua episode ke-10-nya. Oh ya, seperti biasa gue juga akan mengingatkan bahwa video ini tuh akan mengandung spoiler, jadi silahkan bersikap bijak apakah kalian mau lanjut atau tidak. Ngomong-ngomong, gue juga akan mengingatkan juga ya bahwa pembahasan ini tuh hanya berdasarkan pendapat pribadi gue setelah mengikuti karya Kagejitsu. Ya udah, daripada kelamaan, mari kita mulai aja pembahasannya. Oke, untuk detail menarik yang pertama adalah ketika kita diperlihatkan Lambda yang membawa bala bantuan dari para member Shadow Garden untuk membantu masalah yang ada di Oriana Kingdom. Tapi di sini lucunya, pakaian yang dipakai Lambda itu kayak petugas tur di Jepang. Dan orang-orang yang dibawa Lambda itu malah kelihatan pakai seragam sekolah jadul di Jepang gitu. Kalau nggak salah sih ini namanya Sailor Fuku. Dan ya bisa terlihat di sini kalau Shadow Garden itu udah memiliki markas di Oriana Kingdom. Lalu untuk menyamarkan markas itu, sepertinya markasnya sengaja dibuat oleh ETA terlihat seperti penginapan dan pemandian air panas gaya Jepang. Kalau nggak salah sih markas ini nantinya bakalan banyak gitu diceritakan di web novelnya. Yang mana di web novelnya itu banyak gitu orang yang tertarik dengan gaya arsitektur Jepang ini karena bangunan ini tuh dibuat oleh arsitektur terkenal di dunia Kagejitsu yaitu ETA Lilith Wright. Dan nama itu sendiri adalah nama samaran dari ETA. Oke, untuk detail menarik yang kedua adalah ketika Chit membakar makanannya. Kalau nggak salah sih makanan ini tuh disebut kroket gitu di Jepang. Ya kalau kalian nonton Danmachi bentuknya itu sama kayak Jagamaru-kun. Nah sebenarnya alasan Chit ngebakar makanan itu ya karena nggak enak gitu rasanya. Dan itu tuh bisa terlihat dari raut wajah Chit yang kurang suka pas nyoba segigit. Ditambah kita juga diperlihatkan minyak yang digunakan untuk menggoreng kroket, itu juga udah hitam banget loh. Oke, lanjut untuk detail menarik yang ketiga adalah ketika Chit ingin masuk ke dalam istana dan menemui Rose. Di sini Chit bilang akan menggunakan teknik penyusutan yang telah dia latih sejak lama. Awalnya gue bingung gitu dengan hasil translasi Beastation ini. Apakah ini Chit ini punya teknik untuk ngecilin badan apa gimana gitu? Akhirnya gue nanya ke sebuah fanbase dan mereka menjawab kalau itu tuh sejenis teknik teleportasi. Tapi pas gue coba dengerin lagi si Chit ngomong apa, gue bisa dengar kalau si Chit itu ngomong Squishy. Dan setelah gue cari di Wikipedia, ternyata memang benar kalau teknik Squishy itu adalah teknik penyusutan bumi. Cuma di sini dijelaskan kalau itu adalah sebuah teknik gerakan yang dikenal gitu di Jepang. Dimana kemampuan itu tuh mengacu pada sebuah teknik gerakan cepat untuk mengurangi jarak antara dua titik. Jadi bisa dibilang memang benar sih ini juga kemampuan teleportasi. Cuma ini mungkin gerakan cepat aja gitu yang sulit untuk diikuti mata. Oke, lanjut untuk detail menarik keempat adalah ketika kita mendengar Chit melakukan monolog dalam dirinya yang mengomentari Epsilon dan silikonnya. Nah guys, di sini Chit itu bilang kalau si Epsilon itu melakukan pengulangan proses manipulasi sihir demi mencocokkan silikon dengan pergerakan pusat beratnya. Paham kan ya maksudnya? Jadi setiap silikon Epsilon memantul, dia itu melakukan proses manipulasi sihir di silikonnya agar gitu mendapatkan pantulan yang terlihat seperti asli dan gak kaku gitu. Hal inilah yang membuat para member Shichikage sekalipun sampai bisa terkecoh ya. Gelar Epsilon yang teliti itu memang sangat cocok dengan ciwi pekerja keras yang satu ini. Oke, untuk detail menarik yang kelima adalah ketika kita diperlihatkan sebuah teknik yang mirip dengan teknik bayangan dari Shikamaru di anime Naruto. Hanya saja di sini bedanya Chit menggunakan slime-nya untuk mencuri perhiasan dari para bangsawan yang menonton pertunjukan piano dari dia. Oke, untuk detail menarik yang keenam adalah dengan diperlihatkannya juga nih teknik Chit yaitu penglihatan tembus pandang. Dimana di sini tuh Chit menggunakan kemampuan ini untuk mengambil cincin yang ada di kantong Dom Ketsuhat. Ngomong-ngomong sih Chit ini masih menggunakan benang tipis yang dulu dia gunakan ketika menjadi John Smith. Lalu ya untuk detail menarik yang ketujuh adalah pertunjukan piano yang ditunjukkan oleh Chit itu kalian pasti tahu lah ya kalau ini itu adalah Moonlight Sonata. Lalu ya untuk detail menarik ke-8 bisa kita lihat di sini ada kamera yang digunakan Epsilon sama gitu yang pernah ditunjukkan dalam anime Kagejitsu season pertama episode ke-13-nya. Dimana saat itu tuh kamera ini digunakan oleh Kai dan juga Omega yang berada di dalam perpustakaan Sanctuary. Karena mereka nggak mungkin bawa semua buku di sana, mereka itu akhirnya menggunakan kamera buatan terbaru dari ETA yang disebut Frapoid. Dan kamera ini sendiri berbeda dengan kamera di dunia Kagejitsu, di mana kamera di dunia Kagejitsu itu hanya bisa menampilkan gambar hitam putih. Dan kamera ETA ini didesain untuk bisa gitu menghasilkan foto berwarna. Untuk kamera sendiri sebenarnya adalah penyimpangan gitu dalam cerita anime Kagejitsu.
Karena seharusnya kamera baru masuk ke dunia Kagejitsu ketika Beta mencuri kamera milik Kakashi no Akane yang akan dia bawa kembali ke dunia Kagejitsu di akhir LN volume keempatnya. Tapi ya, mari kita positive thinking aja gitu. Berhubung di sini kamera yang dibawa sama Beta itu adalah kamera digital, yang mana kalian semua pasti tahu kan, kalau kamera digital itu memiliki fitur perekaman video. Sedangkan kamera buatan ETA atau Freeport ini bisa kita lihat lebih mirip ke arah kamera yang biasanya menggunakan roll film. Lalu ya, untuk detail menarik ke-9 adalah ketika Chit merasa senang mendapatkan banyak perhiasan yang diambil dari para bangsawan gitu. Di sini si Chit itu menjadi tamak dan pengen nyari lagi. Makanya dia itu pamit ke Epsilon dan dia itu mau pergi gitu jalan-jalan di sekitar istana. Karena ya dia pengen cari target bangsawan lain biar dia bisa mencuri lagi perhiasan mereka. Sekaligus si Chit itu juga kan lagi nyari tempat di mana Rose berada. Cuma ya pada akhirnya dia diganggu sama Margaret si maid kegatelan yang pengen ikut. Oke, kita lanjut lagi ya ke detail menarik yang ke-10 ketika kita diperlihatkan taman bunga di Istana Oriana. Nah, jika kalian notice, bentuk dari taman bunga ini jika dilihat dari atas akan terlihat seperti lambang dari kultus Diabolos. Hal inilah yang menandakan bahwa memang kerajaan Oriana ini udah dikuasai sama kultus sejak lama. Bahkan taman bunga kerajaan mereka aja udah kelihatan kayak gini gitu. Oke, lanjut detail menarik yang ke-11 sendiri adalah ketika kita mendengar pembicaraan antara Chit sama Oriana Rose. Kalian jangan sampai tertipu sama kata-kata manis di perbincangan mereka berdua. Soalnya si Chit pikirannya aja kemana dan si Rose malah kemana gitu. Pembahasan mereka itu sejak awal udah nggak nyambung. Jadi si Chit itu mikirnya kalau si Rose pengen jadi raja, makanya nggak mungkin gitu dia mau nikah sama Dom Ketsuhat yang juga ngincer kursi raja. Dan kalau si Rose sendiri mikirnya kalau si Chit itu suka gitu sama dia. Karena si Chit itu dulu pernah berkorban demi dia waktu kultus Diabolos nyerang sekolahan gitu. Yang satu punya niat jahat, yang satu bucin. Lalu ya, untuk detail menarik ke-12, apakah kalian sadar kalau rambut si Rose itu jadi panjang lagi? Padahal kan rambutnya belum lama dipotong pendek gitu sama Lambda di season pertama episode ke-20-nya. Jadi di sini gue berasumsi kemungkinan besar rambut Rose Oriana itu dibuat menjadi terlihat panjang kembali menggunakan slime suit milik Oriana sendiri gitu. Lalu ya, untuk detail menarik ke-13 adalah ketika kita mendengar pembicaraan si Dom Ketsuhat dan juga Modred di depan cermin. Nah, kalau kalian sadar, di depan cermin itu bisa terlihat ada sebuah telepon, dan gagang telepon itu sudah dalam keadaan terangkat. Jadi gue berasumsi di sini kalau sebenarnya meskipun cermin itu bisa menunjukkan wajah Modred, tapi tidak dengan suaranya. Makanya sebenarnya di sini terlihat kalau si Dom dan Modred itu saling berbicara lewat telepon yang tersambung. Hanya saja mereka menggunakan cermin ajaib untuk bisa bertatap muka gitu. Lalu ya, untuk detail menarik ke-14, kalian seharusnya sadar sih dengan sosok wanita ganjen yang lagi nyari Dom ini. Tapi ya, buat kalian yang belum tahu, wanita ini tuh adalah ibu dari Rose dan kemungkinan besar di episode ke-11 nanti, kita akan diperlihatkan sebuah adegan fanservice yang mengguncang kasur istana gitu. Lanjut untuk detail menarik yang ke-15, apakah kalian sadar nih ya? Saat Chit dan Oriana Rose saling ngobrol tentang masa depan mereka, kalian pasti melihat kecenderungan Chit yang gak berhenti makan gitu. Nah, sebenarnya alasan Chit terlihat seperti orang kelaparan itu dikarenakan baru-baru ini semenjak Chit tinggal di kerajaan Oriana, Chit itu kesulitan mendapatkan makanan yang enak karena bahan makanan sangat sulit gitu didapatkan. Dan di sini di episode ke-10 juga kita udah diperlihatkan kualitas kroket yang sangat buruk. Sebenarnya sih ini semua bisa terjadi dikarenakan kerajaan Oriana itu sedang dalam keadaan krisis ekonomi pasca perang dan pemberontakan yang berlangsung. Lalu ya, detail menarik tambahan mungkin ini lebih ke pertanyaan pribadi gue ya. Nah, ketika gue mendengar percakapan antara Victoria dan juga Epsilon, di sini Epsilon berkata bahwa Victoria itu akan menjadi penerus yang akan mengemban nama Shichikage. Nah, gue bingung nih. Jadi apakah kedepannya si Victoria ini bakalan menggantikan salah satu dari Shichikage, atau si Victoria ini akan menjadi tangan kanan Shichikage seperti Nu dengan Gamma, atau Pi dengan Delta gitu, sehingga tingkah laku Violet kedepannya akan membawa nama baik Shichikage yang dia layani. Dan mungkin saja di sini Violet itu lagi menjalani masa percobaan untuk menjadi tangan kanan Epsilon. Ngomong-ngomong ini cuma asumsi gue aja ya, berhubung gue rada-rada ngerti gitu si Epsilon ngomong apa. Jadi di sini tuh Epsilon ngomong Shichikage no Sugu Tachiba. Nah, dengan pengetahuan bahasa Jepang gue yang pas-pasan, gue mengartikan perkataan Epsilon yaitu dia itu bilang kalau Victoria itu suatu saat nanti Victoria akan memiliki pangkat setelah Shichikage atau di bawah Shichikage. Jadi kan dalam organisasi Shadow Garden itu pangkat tertingginya itu ada di tangan Shadow, terus Shichikage, dan juga bawahan para Shichikage atau number bernama ya kan.
Nah, berhubung nomor 664 dan 665 masih memanggil Victoria dengan sebutan nomor 559, kemungkinan si Victoria ini baru aja ngalahin nomor 89, tapi dia belum mencoba menantang nomor 2 digit bernama gitu, untuk merubah nomor 3 digitnya. Nah, alasannya sih ya mungkin aja dia masih sibuk dalam misi di Oriana Kingdom. Gimana menurut kalian guys? Sebenarnya apa maksud dari perkataan Epsilon ini? Coba komen di bawah. Oke deh, segitu aja kali ya detail menarik yang berhasil gue temukan dalam episode kali ini. Dan ya, karena video ini udah kepanjangan, mari kita akhiri aja kali ya sampai di sini. Oh iya, buat kalian yang suka dengan pembahasan detail menarik seperti ini, silahkan berikan like dan komentar, serta sub dan follow, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Kalau begitu, gue Sepu Sandayu undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. See you later!